Biasanya itu Kruk As ZX setang Ninja R ya. Untuk ZX 159,90 gram. Bagian pin piston ada jalur oli ya untuk bagian ke pin piston. Sedangkan untuk Ninja R itu nggak ada ya. Jadi ini sempurna mungkin. Tapi nggak sempurna banget, karena sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Stang seher aslinya ini Ninja, dia biasanya lebih mendem sedikit. Nah, sehingga saya biasanya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kohar Korek Harian dari Kohar Motor, channelnya Bengkel Syariah. Baik teman-temanku, dimanapun teman-teman berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan untuk kita semua, selalu memberikan kesehatan, kan, panjang umur, berlimpah-limpah rezeki, pokoknya kebahagiaan dah pidini pidunya wal akhirat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya merubah mesin Kawasaki Ninja yang biasanya mana Kruk Asnya saya pakai Kruk As Kawasaki ZX ya. Sekarang saya pakai Kruk Asnya tetap punya standarnya Ninja, dan saya taikan struknya 0,5 mili ya teman-teman. Biasanya itu Kruk As ZX setang Ninja R ya. Nah sekarang saya balik teman-teman, untuk setang sehernya punya ZX, sedangkan Kruk Asnya punya Kawasaki Ninja. Ini kodenya 1229 ya. Nah ini teman-teman tahu nih, punya stang sehernya Ninja ZX ya, Kawasaki ZX ya. Ini stang sehernya. Dan ini ada informasi masih informasi masih oke. Dari bobot stang sehernya tersebut, ini ada dua stang seher teman-teman. Ada dua stang seher. Yang satu punya Ninja R, ini 1159. Yang satu punya ZX ya, 1229 ya kodenya ya. Ini punya ZX, dari sananya sudah bolong ya, sudah begini, ada jalur olinya. Biasanya punya Ninja saya bolongin juga, saya belah ya kan untuk sirkulasi olinya. Sedangkan punya ZX sudah aslinya dari sananya seperti ini. Tetapi ada sebuah keunikan dari stang seher punya ZX ini, dan ini pun saya baru eksperimen. Alhamdulillah ternyata kemarin sudah sempat dicoba dari torsi motor Ninja tersebut. Dibandingkan stang seher aslinya Ninja R dengan ZX, itu lebih enak pakai punya ZX ya. Begitu saya ukur-ukur, ternyata punya ZX ini stang sehernya lebih enteng dan stangnya lebih panjang sedikit gitu kan, sehingga di pistonnya itu lebih nongol dan tidak terlalu mendem di saat di lubang bospornya atau lubang exhaust, lubang yang ada di blok seher tersebut, sehingga tidak terlalu kita turunkan di bagian lubang-lubang yang ada di blok sehernya ya. Kita ukur bobot pistonnya dulu ya, bobot stangnya dulu ya teman-teman ya. Kita ukur di sini biar sama-sama ngelihat teman-teman. Ini di atas mesin juga sekalian ya. Ini ada Bang Riki Bokir nih, nemenin lembur nih. Lembur, kita lagi lembur teman-teman. Kalau ada eksperimen ya teman-teman ya. Ini timbangan gram ya. Timbangan buah-buahan. Ya, timbangan buah-buahan. Ini timbangan tukang emas ya teman-teman ya. Ini saya sudah siapkan stang seher punya Ninja ZX baru original, dan ini stang sehernya Ninja R bekas tetapi sudah saya bersihkan, jadi sehingga tidak ketahuan beratnya. Mungkin ini berat gara-gara banyak kotorannya, tapi ini udah saya sikat ya teman-teman ya. Sama lahar bambunya sekaligus saya siapkan, yang Ninja R dan ZX ya. Ini beda bahan ya teman-teman ya. Kalau saya lihat ini bahannya, kalau yang ZX ini seperti bahan titanium kayaknya nih.
tapi nggak tahu dah. Oke, kita timbang teman-teman. Kita nyalakan timbangan gramnya. Ini usahakan dia harus lurus ya, dan jangan kena angin juga teman-teman. Tenong. Oke, 0 ya teman-teman ya. Ini sudah 0. Kita lihat ini yang 1159 ya. 1159 teman-teman. Ini punya Ninja Air ya. Yang Ninja Air kita timbang. Ini biar nggak ada yang mentok begini ya. Miring euy. Ininya maaf nih. Nah, gini kali ini. Mana ya biar nggak miring ya. Kita set 0-nya dulu. Itu lagi 0 set. Nah, sekitar di 60-an ya. Nah, 160,60 160,60 ya. 100. Ini untuk bobot ya, R, Ninja Air. Ninja Air ini nanti ZX. Ini 160,60 gram. Gram tulisnya ya, gram. 160,60 gram ya untuk bobot Ninja Air. Untuk bobot Ninja Air. Sekarang kita punya Kawasaki ZX ya teman-teman. Ini kodenya 1229 ya teman-teman. Ini lahar bambunya. Kita pasang. Sekalian lahar bambunya kita timbang. Nah, ini berarti 160 pun dia nggak sampai ya. Jadi 160 lah, kita anggap 160. Jadi beda 0,60 gram ya. Jadi setengah gram ya. Ini untuk bobotnya 150-160 ya. Kita ambil ke atas aja 160 gram ya. Ini perbedaannya kita taruh di sini ya. Maaf salah. Kita taruh di ZX 100 159,90 ya. 159,90 159,90 gram. Oke, ini bobotnya stang sehar Kawasaki ZX 159,90. berikut lahar bambu. Ini bobotnya Ninja Air 160,60. berikut lahar bambu. Oke, sekarang kita ngukur panjang stangnya teman-teman ya. Untuk bobotnya sudah, berarti ini lebih ringan punya Ninja ZX ya teman-teman ya. Punya Kawasaki ZX lebih ringan. Kita ukur panjang stang. Kita ukur panjang stangnya teman-teman. Yang kiri dulu punya Ninja Air dulu ya teman-teman. Ini 1159 ya, punya Ninja Air. Ini sigmatnya kita nolkan. Kita ukur diameter bagian big end bawah, ini udah pasti sama ya. Pasti sama. Nah, ini udah kemakan nih stangnya nih. Kita nyari yang agak, berarti sigmatnya agak dimasukin sedikit biar agak dalam. Nah, ini panjang diameter big end bawah ya, 28, 21, 22, 23, 24. Berarti
28,92, hampir 29 ya teman-teman ya. Diameter ini 28,92 ya. Ini beda sigmat, beda ukuran biasanya ya, makanya saya pakai sigmat ini, sama-sama pakai sigmat ini ngukurnya. Diameter big end bagian bawah, lubang stang bawah 28,92 ya. Untuk yang atasnya dia otomatis lebih kecil dari ZX ya, karena lahar bambunya kecil. Nih teman-teman, 18,92 ya, 18,92. Nanti ini caranya, ini bagi dua, ini bagi dua, hasilnya berapa nanti kita tambahkan dengan ukuran panjang stang ini ya. Jadi kita ngukur panjang stangnya nih, 82, 80, ini 79,78 ya teman-teman, 79,78 ya. Kelihatan kan teman-teman? Angkanya kelihatan ya. Nah, kilo ya, 70. Ini angka 8, ini separohnya, 5-nya. Nah, 79,78. Ini satu stripnya 0,2 ya di sigmat ini ya. 79,78 mili ya. 79,78. Ush. 79,78 mili. Nanti ini ditambah ya, ditambah dengan hasil yang ini ya. Nih, ini kita ukur dulu punya ZX ya teman-teman. Ini 1229, setangnya Kawasaki Ninja ZX ya. Ini nolnya dulu sama ya. Oke, sama 28,92. Diameter bawahnya otomatis sama. Ini 28 juga, aduh kena itu uy. Ini 28,92 mili. Kita bagi dua, nanti hasilnya berapa. Ini untuk diameter bagian atas ya. Nah, ini 20,92 ya teman-teman. 20,92. Oke, kelihatan 21 kurang ya. 20,92. 20,92. Kita bagi dua, hasilnya berapa nanti kita tambahkan dengan panjang stang ini. Ini tadi 79 ya. 79. Ini panjang stangnya. Kita lihat hasilnya panjangan mana. Nah, ini 78. Ini udah saya mentok nih. 78,96 ya teman-teman. Satu stripnya di sigmat ini adalah 0,02 ya. Satu garisnya 0,02, satu strip di situ ya. Kita goyang-goyang, oke. Ini
78,96 ya teman-teman. 78,96. Oke, kita hitung ya teman-teman. Biasa menggunakan kalkulator shipping teman-teman. Iya, 28 yang ini teman-teman, 28,92 kita bagi 2 ya. Ini kita Ninja R dulu yang kita hitung. 28,92 bagi 2 sama dengan 14,46 ya teman-teman ya. 14,46 mili. Ini milimeter nih, biarin. Kita yang ini 18,92. 18,92 kita bagi 2 lagi. Hasilnya 9,46. Nah, ini kita jumlah ya teman-teman ya. Untuk mengetahui panjang stang ya, cara ngukur stang ya. 14,46 ditambah 9,46 ya teman-teman ya. Nih 9,46, sisa yang tadi kita ulang aja dah. 14,46 ditambah 9,46, hasilnya 23,92. Ke bawah aja ya, 23,92. Oke, kita jumlah. Ini panjang stang sernya Ninja R ya teman-teman ya. 23,92 kita tambah 79,78 sama dengan 103,7 ya. 103 panjang stangnya berarti 103,7 mili, 7 mm. Oke. Ini untuk panjang stang Ninja R. Ini ya, Ninja R. NR. Itu aja ya, Ninja R panjang stangnya ini. Kita hitung panjang stangnya Kawasaki ZX ya, ZX ya. Ini tadi 28,92 sama dengan ini, hasilnya sama 14,46. 14,46. 20,92 bagi 2 ya. 10,46 ya. 10,46. Oke. Kita jumlah ini 10,46 ditambah 14,46 sama dengan 24,92. Di sini ya, 24,92. Oke, kita jumlah untuk panjang stang sernya Kawasaki ZX 78,96 ditambah 24,92 sama dengan 103,88 mm. Oke teman-teman, ini untuk hasilnya panjang stang seher ya teman-teman ya. Jadi beda di koma, jadi nggak sampai setengah mili, nggak sampai, tetapi intinya lebih panjang punya stang sehernya Ninja ZX tersebut ya. Jadi naik struk 0,5, kita tambahin stangnya yang lebih panjang sehingga tidak terlalu ambles di TMB nya gitu kan. Seharusnya
kayaknya yang lebih enak itu di saat stang naik stroke 0,5, stangnya pun sama naik 0,5, sehingga nanti di saat TMB kan otomatis dia ambles 0,5. Jikalau stangnya sama 0,5, panjangnya lebih panjang, berarti di TMB-nya itu sama, lubangnya itu tidak berubah ya teman-teman, karena sama panjang stang 0,5, struknya 0,5 naik. Di saat naik struk 0,5 otomatis dia lebih mendem dong 0,5, kita panjangnya stang 0,5, berarti kembali di saat lubang tersebut balik lagi normal. Tinggal teman-teman pikirin di bagian lubang-lubangnya dari atasnya aja gitu. Untuk lubang bawahnya itu sudah apa namanya, sudah sama dengan ukurannya gitu kan, di overlapnya kalau di 4 tak ya teman-teman. Ini untuk bobot stang seher, untuk Ninja Air 160,60 gram ya. Untuk Jet X 159,90 gram, berarti lebih ringan ya teman-teman, lebih ringan, lumayan jauh ya, lebih ringan gitu. Ini belum di apa, kondisinya masih standar, belum dipoles ya kan gitu. Sedangkan yang ini sudah saya poles stangnya, sudah saya kecilin, saya bubut nih teman-teman. Untuk stangnya tuh udah saya bubut bawahnya sehingga lebih enteng lagi ini stang ya. Ini struknya naik 0,5, ini Ninja RR ya teman-teman ya. Ini Ninja RR, saya tekan struknya 0,5. Berhubung di bloknya, kenapa saya pakai, awalnya saya mikir untuk stang sernya udah kena, udah begitu, blok sernya juga sudah, linernya. Nah ini udah mutih ya, udah mutih, sedangkan di bawahnya lumayan agak bagus. Untuk di bagian dalamnya masih lumayan, masih mulus ya. Nah ini teman-teman, nah masih mulus. Nah sehingga saya pakai punya Jet X karena ring share bagian bawahnya itu lebih tebal ya. Dan untuk sambungan ring share-nya dia adanya sejajar ya di bagian jalur bospor semua ya, di situ semua teman-teman. Apakah nyangkut? Enggak, biasanya itu enggak bakalan nyangkut ya teman-teman ya. Kita lihat di posisi TMB-nya ya, di posisi TMB-nya apakah dia bablas atau tidak. Ini packingnya udah saya siapin, ini packingnya standar nih, standar pabrik ikan ya, pabrik ikan standar pabrikan. Oke, kita pasang pistonnya dulu teman-teman. Nah nanti kalau untuk masalah bobot pin piston terlalu berat atau lebih berat punya Jet X, tinggal teman-teman bubut dibikin serong ya. Nah ini kelebihannya juga begini ya, mohon maaf ya, kelebihannya untuk piston Jet X tersebut ya teman-teman. Di sini itu jalur olinya di bagian pin piston ada jalur oli ya, untuk bagian ke pin piston. Sedangkan untuk Ninja Air itu nggak ada ya. Jadi ini lebih sempurna mungkin. Tapi nggak sempurna banget, karena sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Ini, nah ini seperti ini pistonnya, dan untuk tingginya itu dia sama ya. Untuk tingginya kita ukur dulu. Ini perbedaannya pinnya 15 dan 16. Berarti otomatis kalau yang 15 itu dia lebih panjang sedikit ya, dari sini ukurannya ya. Wah, lato men. Lato. Ini ukurannya kelihatan nggak ya? (27,9) ya, 27,99 pas, 27,9. Yang ini 27,5, berarti 0,49 ya, berarti bedanya 0,05 ya, karena kan diameternya 1 mili lebih besar. Ke atas ini 0,5, ke bawah 0,5, berarti sama dong. Untuk tinggi pistonnya dari lubang pin ke sini itu sama. Kalau sama-sama pin 15, berhubung ini 16, sehingga dia lebih kecil lagi 0,5 ya, gitu teman-teman, dari pistonnya Ninja.
karena diameter pin pistonnya lebih besar gitu. Jadi panjang pistonnya sama ya teman-teman, nggak ada bedanya. Oke, colok pin pistonnya mana ini, kita colok, pasang Ki. Sudah kelihatan ya guys ya. Kita pasang. Coba dipasang sama iki kamoceng ya, ini namanya. Iki pembersih debu, iki kamoceng. Dah, kasih oli dikit aja biar tidak ada berbaret. Kita ngukur dulu. Kita lihat di posisi TMB ya teman-teman ya. Ya teman dari subscriber atau teman bengkel ya, teman bengkel syariah, teman sama-sama mekanik yang biasa resep-resep oprek ya. Intinya untuk mesin korek harian, kalau untuk balapnya mohon maaf saya kurang begitu apal. Intinya untuk korek harian di saat perubahan saya kasih informasi untuk teman-teman gitu ya, biar menjadi sebuah keberkahan untuk semuanya, sehingga di saat saya ada kesulitan atau apa, saya yakin banyak teman-teman yang bisa bantu di saat saya kesulitan atau butuh ukuran apa gitu kan. Kita pasang oleh Bang Iki Kamoceng. Wih, ahli karate ini dia, guys. Tuh, ya, tuh. Nah, ini Kung Tao nih, Kang Tao. Kita press dulu bloknya sehingga biar tahu di saat TMA-nya nongol seberapa dan TMB-nya nongolnya seberapa. Mendemnya seberapa gitu. Amblas lubangnya tertinggal atau tidak ya kan. Biasanya untuk apa namanya, untuk serukan seperti ini, kalau pengen sehernya itu sejajar dengan lubang transfer, biasanya packingnya saya tipisin, saya kerok. Ini enggak pakai packing standar ya teman-teman ya, pakai packing standar, bukan pakai standar, nggak bisa, tapi pakai packing standar. Standar 2. Packingnya apa itu? Standar, buset, packingnya standar. Packingnya packing standar ya, standarnya Kawasaki Ninja tersebut. Jadi kalau untuk ngepres sama seperti pemasangan biasa ya, di saat teman-teman mau pasang blok tersebut ya, kita kencengin senormalnya ya kan gitu. Jadi sehingga tahu benar-benar sekian ukurannya. Kalau asal nempel kencengin, nanti di saat udah dikencengin mau dipasang hasilnya beda. Jadi sama kencengnya seperti mau dipasang normal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat dari samping sini biar kelihatan. Ini kita putar magnetnya, nongolnya piston segimana. Nah ini nongolnya piston, kita ukur pakai sigmat, kita nolkan, kita lihat bawahnya udah sama belum. Kita lihat dulu posisi yang teratas nih, seharusnya pakai dial ya teman-teman ya. Digininya pakai dial, jadi ketahuan TMA nya benar-benar di TMA. Nah ini teman-teman, kelihatan silo nih, silo efek lampu teman-teman. Nah ini ya, ini saya halingin lampu ya. Nah ini nongolnya 1 mili kurang ya, 1 mili kurang, sedangkan serukannya 0,5 ya kan, karena ada piston mendem ya, aslinya itu ada piston mendem sekitar 0,2 ya, 0,2 berarti ini stangser lebih tinggi ya teman-teman ya. Seharusnya dia nongolnya itu sekitar 0, kalau 0,2 sama 0,5 berarti sekitar 0,3 atau 0,5 kurang nongolnya ya.
Nah ini 0,96 ya, 0,96 nongolnya ya, 0,96 berarti hampir 1 mili ya teman-teman untuk nongolnya piston ya. Sedangkan bloknya standar tidak ada papasan ya teman-teman. Berarti untuk stang sernya peak lebih panjang punya Kawasaki ZX. Oke, kita lihat di posisi TMB nya, kita tekan setekan-tekannya, sekuat-kuatnya tenaga kita, apalagi pemain fitness ya kan, Masya Allah tabarakallah, ya tekan, kita tekan, benar-benar tekan habis sampai TMB, berantem jadi. Ya, lihat teman-teman untuk jalur-jalur lubang transfernya ya teman-teman. Nah itu jadi untuk jalur lubang transfernya standar ya di sininya ya, normal seperti standar ini teman-teman. Ini nah saya pegang begini teman-teman, kalau mau pegang silahkan tuh. Kalau pegang teman-teman gratis. Nah itu ya teman-teman ya. Nah ya sama ya, lubang di sampingnya itu sejajar ya. Kalau untuk yang ini memang dia lebih bawah aslinya gitu kan. Ini lubangnya sejajar. Nah sejajar ya, lubang di TMB nya sejajar. Nah kalau pakai punya stang seher aslinya ini Ninja, dia biasanya lebih mendem sedikit. Nah sehingga saya biasanya packing bawahnya itu saya kerok, saya ambil lenanya aja, saya pakai sengnya aja, sehingga di sini sama standar. Jadi untuk perubahan buat teman-teman yang masih keder, mohon maaf ya, bukan berarti saya menggurui yang masih keder di saat pakai strip 0,5 di posisi bospor sini, bospor dan transfer sini, ini bagian bawah sini tidak diapa-apain ya, tidak digeser ke bawah atau diciner, enggak, yang diciner cuma atas aja ini ya. Kita taikan sekitar ya bisa sampai 1 mili, saya sih cuma 0,5 saya taikin ininya, 0,5 ke atas kita angkat 0,5 ini juga sama nih, ini tinggi ini 42, ya, tinggi ini 42, nih dari sini ke sini 42, kalau 42 biasanya dia agak susah nyetingnya nih kalau saya, cuman nggak tahu kalau teman-teman mungkin bisa ya kan. Untuk lubang exhaust set, kita lihat lubang exhaustnya teman-teman, kita toong nih. Nah itu ya untuk lubang exhaustnya, ini saya raba nih tuh, sejajar ya, lubang exhaustnya sejajar semuanya, insya Allah sejajar beres. Nah seperti itu ya. Jadi untuk di atasnya nanti kalau teman-teman sudah ketemu, awalnya sudah dikorek-korek duluan, terus headnya udah jadi, udah dipapas sekian. Nah ini untuk ngakalin ini teman-teman gak usah keder, karena ada packing ZX ya, saya pakai packing ZX ini, packing Kawasaki ZX ya teman-teman. Jadi tinggal PNP langsung, kalau stangnya ZX ini pakai ini 1 lembar udah ya. Nah ini jadi sehingga si piston ini kembali normal, kembali ke standarnya dia, standarnya Kawasaki Ninja tersebut ya teman-teman. Ini mendemnya sekitar ya 0,2 atau 0,5 ya. Kalau seperti ini tergantung teman-teman untuk kompresi ya. Nah ini saya karena untuk biasa, kompresinya saya kembaliin normal seperti korekan harian yang biasa kemarin, sehingga saya pakai packing ZX langsung plek ya. Kalau mau bikin padat lagi tinggal diambil mau berapa lembar, ini kan semuanya ada 3 lembar ya teman-teman ya. Nah itu seperti itu teman-teman untuk penyesuaiannya. Untuk Ninja ini nanti gimana hasilnya, insya Allah ini saya rakit, besok saya hidupin karena ini kondisinya malam, saya lembur nih tuh. Ini ada RG Sport atau Suzuki Satria ya, lumba-lumba. Oke, saya rakit untuk ininya ya. Ini untuk dari lubang intake belakang, coba digeser kemari mesinnya. Ini dia si jali-jali.
Oke, ini di lubang valve ya teman-teman ya, di lubang valve seperti ini. Ini di sini biasanya ada jendulan nih. Kalau Kawasaki Ninja teman-teman ada jendulan, jendul loncat. Ini jendulannya saya buang ya, sehingga dia landai nanjak terus ke sana, langsung nanjak ya, begitu ya, langsung nanjak shoot itu shoot duar gitu nanjak ya. Ya teman-teman, itu stang seher Kawasaki Ninja ZX lebih panjang 0, sekian ya, intinya lebih panjang. Dan untuk Kawasaki Ninja R nya lebih pendek ya. Udah ketahuan sudah pasti di saat stang lebih panjang itu kita motor insya Allah lebih enteng untuk ditorsi ya, mungkin ya. Jadi kita pun di saat buka baut dengan gagang kunci yang panjang pasti enteng, tapi apabila gagang stang atau gagang kuncinya itu pendek, maka si baut itu akan terasa berat. Oke. Siap, kita rakit ya. Saya rakit untuk bagian di bloknya ini. Untuk apinya, magnetnya semua standar ya. Saya hanya geser sepi ya, geser sepi 0,3. Intinya saya potong 0,05 nih, setengah mili nih untuk belakangnya. Untuk belakang pick up ya, saya potong 0,05. Depannya nggak ditambah, magnetnya saya geser. Kalau teman-teman mau tambah boleh tambah. Terus di sininya dipotong juga ya, gitu, dipotong tetapi lebih jauh. Kalau mau ditambah dipotongnya lebih jauh. Kalau ditambah 1 mili, berarti di sini teman-teman potongnya 1,5 mili ya untuk bagian belakangnya. Kalau saya coak 0,3, sepinya saya geser ke depan, belakangnya saya potong 0,05 gitu ya. Resip seperti itu. Nah untuk tadi lupa ya, lubang crankcase-nya, crankshaft-nya saya lem ya, bagian situ ya tuh. Saya lem, jadi sehingga saya bikin landai ya. Lemnya saya nggak banyak, hanya yang legok-legokannya aja saya pampet, sehingga untuk saya berusaha untuk lebih terarah ya, karena semua itu mempunyai arah yang sama, tujuannya sama, motornya pengen enak dan lebih kencang, tetapi prosesnya mungkin yang berbeda-beda. Tujuan kita sama semuanya ya, ingin masuk surga mungkin ya, masya Allah tabarakallah, tapi dengan cara yang berbeda-beda gitu. Jadi Allah memberikan pintu ibadah itu banyak ya, yang wajib seperti dari sholat ya kan, untuk selanjutnya sedekah ya, untuk ya baik sama orang ya, itulah seperti teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini ya teman-teman ya, kondisi bagian crankshaftnya ya. Ini saya lem bagian sininya saja. Ini jadi yang di sini ini ada, biasanya ada urat-urat ya, urat-uratnya ini saya rapiin. Ada urat jalur ya biasanya ya, ada bekas cetakan pabrik, saya rapiin, saya bikin agak landai gitu kan, untuk memperbaiki arahnya ya, arah bensin ya teman-teman ya. Nah, ini perhatiin. Oke, nanjaknya seperti itu. Jendolan yang di belakang ini saya hilangin ya, jendolannya, jadi sehingga lebih mudah nanjaknya set gitu, lebih terarah ya, tujuannya seperti itu ya, tujuannya. Pakai pemadat kompresi, jadi stang krek asnya krek as Ninja standar pakai pemadat kompresi, pakai pensruk 0,5 ya. Tadi hasilnya seperti itu yang telah diukur sama-sama, kita mengukur barang-barang tadi ya. Ya teman-teman, udah ditaikan mesinnya ya ke dalam, ke atas pohon. Ada taikan. Ini karbunya masya Allah tabarakallah segede siwur ya, gantung siwur. Ini akhirnya pakai intake ini ya teman-teman ya. Ini oli sampingnya pindah kemari. Ini sirkulasi oli sampingnya masih seperti standarnya, masih normal. Yang aslinya di bawah. Ini saya bolongin di karbu ini ya. Di karbu ini dari KRJ ya, Karbu Racing Jogja nih. Ini nggak tahu nih, mungkin akan sering silaturahmi ke pom bensin nih kayaknya nih motor nih. Wah, ini Mas Pan.
Mas Riki ya kan. Nah ini Mas Itok. Iya coba. Riki Kamoceng ya. Ya diuripkan le. Yo uripin. Starternya ora. Wow, shit. Gak kayak motor sembako. Wah. Alhamdulillah suaranya aman ya, halus ya. Jadi untuk packing atas headnya saya pakai ZX normal standar ya, bawahnya standar Ninja, yang atasnya pakai packing ZX standar 3 lembar ya. Mau dilangsamin, mau langsam nggak? Gedein dikit langsamnya. Sampai guguk. Wah. Gedein dikit. Dikit lagi. Ya, ada. Ini pilot jet pakai 55, main jetnya 160 ya. Dari sananya dari KRJ menggunakan spuyer ukuran seperti itu ya teman-teman. Belum tahu di motor ini pas atau tidak spuyernya, nanti tinggal di ini ya. Kalau di sampingnya kita lihat belum naik kalau di sampingnya. Sampingnya nih, oh belum ya, masih ada kosong angin ya. Nah, usahain dia biar naik dulu oli sampingnya, biar merata ke dalam mesin, baru agak digas-gas motornya. Ya oke, cukup teman-teman, seperti itu ya. Ini pengapiannya standar, saya hanya geser pick upnya ya dari sepi magnet, belakangnya saya putus sedikit, struknya 0,5 struk up ya, naik ya. Kerkasnya pakai kerkas standar. Dari powernya sih insya Allah ini lebih enak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti itu. Insya Allah ini menjadi informasi buat teman-teman yang pecinta mesin oprek ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menyukai oprekan motor ya teman-teman ya. Jadi pin stroke 0,5, stang sernya ZX. Saya balik biasanya kerangkas ZX. Ini stang sernya yang saya ganti pakai ZX, pakai kerangkas standar, pakai pemadat grup as. Jadi seperti itu, alhamdulillah motornya selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya.
seher teman-teman. Seperti itu tadi ya. Untuk informasinya, ternyata stang seher Kawasaki Ninja ZX itu lebih panjang dan lebih ringan ya teman-teman. Jadi untuk kelanjutannya silahkan teman-teman pertimbangkan mana yang perkiraannya itu menurut teman-teman, prediksinya mana yang lebih baik dipakai di kendaraan untuk korek harian teman-teman semuanya. Seperti itu informasi dari saya. Stang seher Kawasaki Ninja ZX lebih enteng dan lebih panjang sedikit. Jadi di saat teman-teman menggunakan X-Stroke 0,5 atau berapa, intinya teman-teman punya ukurannya masing-masing. Jadi saya informasikan untuk stang seher tersebut yang dipasang di mesin Ninja RR ini, saya pakai stang seher ZX. Ternyata stang seher ZX itu lebih panjang 0, sekian mili gitu kan. Jadi nggak sampai 1 mili, setengah mili kurang ya teman-teman. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, kepada penonton, siapapun yang menonton, untuk koreker syariah ya. Masya Allah. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebuah keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian perkataan dari saya atau salah-salah kata dari saya dan teman-teman saya sebelum-sebelumnya, mohon dimaafkan. Alhamdulillah kontennya dari stang seher, perbandingan stang seher Ninja ZX dan RR atau R sudah selesai, sudah ada perbedaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.